Nah, balik ke masalah hewan yang halal dimakan. Di sini terjadi polemik di kalangan para ulama. Terjadi khilaf. Ya, khilafnya itu juga khilaf yang kita anggap lumayan besar itu. Apakah dia najis ataukah tidak. Nah, sebagian para ulama, diantaranya mazhab Hanabilah ya, dan Malikiyah kalau tidak salah, ya Hanabilah tapi yang saya pasti, itu menganggap kotoran hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Waduh. Ya, tidak najis. Tidak ya. najis ya Pak Imam ya? Ya, termasuk misalnya ayam, kambing, lembu, unta, lembu. Ini menurut mazhab Hanabilah, menurut mereka itu tidak najis. Najis. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'iyah mengatakan semua kotoran hewan najis, baik dia yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Ya, itu mazhab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Nah, sebetulnya kita sendiri pun dalam memahami khilaf ini tidak bisa terlalu ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri ya. Harus ngambil jalan yang pertengahan lah paling tidak gitu kan. Karena masing-masing kalau saya pribadi memandang itu sama-sama kuat dalilnya. Ya. Misalnya mazhab ulama yang mengatakan halal atau tidak najis, mereka punya dalil. Dalilnya pertama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya termasuk adalah orang yang yuhibbu an yusalli fi waqtiha. Ya. Bahkan beliau katanya ketika waktu sholat ada di daerah kandang kambing, beliau pernah sholat di kandang kambing. Sehingga dari sini kata para ulama yang membolehkan menunjukkan bahwasanya kotoran kambing ini tidak najis. Kenapa? Karena Rasul sholat di sana. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua kata mereka bahwasanya ada pernah Rasul mengatakan atau menganjurkan untuk minum kotoran unta. Air seni unta. Nah, kalau dia najis otomatis tidak boleh diminum. Kan begitu ceritanya. Ini dalil pendapat yang pertama. Kemudian pendapat mazhab Syafi'iyah yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan itu tidak jadi dalil. Ya, tidak jadi dalil. Kenapa? Katanya karena itu sesuatu kekhususan. Minum air kencing tadi itu konteksnya adalah untuk berobat. Ya, untuk berobat sehingga boleh dikhususkan dalam peristiwa tersebut. Ya, Rasul tidak pernah merintahkan untuk minum air kotoran hewan lain kan yang halal dimakan juga. Kambing atau lembu kan tidak pernah diperintahkan. Khusus untuk unta. Itu pertama. Kedua, masalah sholat di kandang kambing yang tadi disebutkan Rasul sholat di sana. Dalam hadis lain Rasul ada menyebutkan tusalli fi marabitil ghanam wala tusalli fi atani al-ibil, ya kan? Sholatlah di di kandang kambing, namun jangan sholat di kandang onta. Nah, kalau seandainya sholat di kandang kambing ini tadi dijadikan alasan bahwasanya kotoran kambing tidak najis, kenapa di kandang unta najis? Tidak boleh, ya kan? Kalau alasannya kesucian kotoran kambing dari karena kambing bisa dimakan, unta kan juga bisa dimakan. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Makanya saya katakan khilaf masalah ini sebenarnya khilaf yang besar, ya, yang besar. Namun untuk kehati-hatian, kalau saya pribadi itu lebih memilih untuk lebih berhati-hati dalam masalah kotoran ini tadi. Ya, sebaiknya sebisa mungkin kalau kita sholat bersihkan diri kita kalau dari kotoran-kotoran. Dan juga ya kalau dia najis pun ketika kena di bagian tubuh kita itu tidak harus berwudu ulang, cukup memang mencucinya saja. Mencucinya saja. Jadi untuk ihtiyat itu artinya berjaga-jaga dan juga limuwafaqatin nas untuk sesuai dengan mayoritas masyarakat kita. Ya kan, kalau al-urfu itu kan juga al-adah muhakkamah ya. Kebiasaan di masyarakat itu juga bisa dijadikan panduan dalam mengambil hukum. Maka kalau saya pribadi lebih memilih untuk berhati-hati dalam